Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Rizan dan sahabat saya Mizan. Kali ini kita akan bercerita tentang bagaimana sih menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jadi semua orang ingin menjadi dirinya lebih baik lagi. Siap. Ya benar Bang ya? Ya betul. Jadi betul, memang betul. semua orang ingin menjadi dirinya lebih baik lagi. Walaupun dipandang orang buruk, bagi dia dirinya adalah yang terbaik, itu yang bisa dilakukan sama dia gitu. Nah, jadi bersama saya sudah sahabat saya ini adalah seorang founder di sebuah grup 30 hari menulis kebaikan ya. Ya betul sekali. Founder 30 hari menulis kebaikan bersama rekan-rekan dalam grupnya. Jadi langsung aja kita tanya, tapi setelah intro berikut. Tiga 30 hari menulis kebaikan. Ya. Bersama saya foundernya. Begini Zan, sebenarnya apa sih tujuan utama, bagaimana caranya dirimu tuh bisa membuat sebuah grup tentang 30 hari menulis kebaikan tuh? Apa sih tujuan utama dari sebuah grup tadi? Oke, baik. Ya, tapi ini cerita apa ya, latar belakang dulu ya. Nah, latar belakang dulu ya. Kan judulnya kan 30 hari menulis kebaikan. Mungkin orang berpandangan ada sih kemarin waktu sebelum Ramadan kan grup ini dibuat di awal Ramadan sampai akhir biar sampai 30 hari. Nah, waktu saya coba untuk mulai sebelum Ramadan, pemanasan lah istilahnya. Ada yang komen, masa kebaikan ditulis katanya. Tapi intinya sebenarnya enggak di situ. Intinya adalah 30 hari menulis kebaikan, itu 30 hari menulis tentang sesuatu yang baik, bukan kebaikan kita. Ya. Intinya di situ. Ya, Banyak orang salah kaprah gitu. Jadi orang pikir dia 30 hari menulis kebaikan. Harinya aku berbuat baik apa? Dia catat enggak ya? Kayak gitu. Tentang tulisan-tulisan yang baik ya. Ya, tulisan-tulisan yang baik. Kalau itu mah biar aja malaikat yang nyatat. Ya, itu urusan kita sama Allah ya. Itu tentang amal ya. Ceritanya begitu. Nah, jadi latar belakang itu kenapa kok kami itu buat 30 hari menulis kebaikan. Pertama, kami kan lagi hobi-hobinya nulis, bukan jadi penulis enggak, tapi memang hobi-hobinya nulis, apa kayak ditulis gitu, yang penting nulis. Nah, selama Ramadan itu di kamar saya itu sudah saya tulis. Target saya tahun Ramadan tahun ini harus buat A, B, C dan D gitu. Misalkan dari segi konsumsi saya harus mengkonsumsi ini, madu kek, kurma kek, apa kek gitu. Dari segi literasi saya harus menulis, saya harus membaca gitu. Itu targetnya. Ya, dari segi target duluan ya. Dari segi ibadah saya harus khatam Quran sekian apa kali khatam gitu. Atau hafalannya nambah atau tidak. Itu udah menjadi target pribadi. Nah, dalam mengawal target ini kadang kan kita kurang semangat ya kalau enggak ada kawan. Nah, khususnya untuk menulis. Ya. Kalau cuma saya nulis sendiri, kemungkinan besar pun ataupun kecil itu tidak akan berhasil 30 hari ke depan bisa menulis gitu. Nah, makanya saya buat grup itu sebenarnya bukan untuk mereka awalnya, tapi untuk diri saya pribadi, bagaimana supaya saya bisa aktif menulis, kemudian bisa membawa orang juga, bisa istiqomah lah bahasanya. Nah, meluangkan hobi dalam sebuah grup lah ya. Nah, itu intinya di situ. Nah, di tengah jalan rupanya ada yang berbeda. Jadi kan ide itu cari jodoh gitu. bukan jodoh, malah jodoh lagi. Jadi ceritanya itu kan awalnya karena sendiri saya cari kawan. Bagaimana kalau misalkan kita buat grup 30 hari ini kita nulis. Kawannya itu di Pekanbaru, oke katanya. Oke, kita mulai nulis dengan catatan ini, mikir nih apa yang bisa dilakukan supaya 30 hari bukan hanya saya, cuman teman-teman yang di dalam grup juga bisa semangat gitu. 1-2 orang masuk, 3-4 orang, 5 orang, 6-7 orang masuk, sampai sekitar 30 orang masuk ke dalam grup. Saat ini? Ya, sebelumnya awalnya sekitar 30 orang kami batasi, 30 orang masuk ke dalam grup. Nah, bagaimana supaya bisa mereka itu aktif, kemudian mereka itu tidak istilahnya mereka itu juga bisa istiqomah, maka kami buat cara. Harus ada cara-cara nih. Nah, salah satu cara yang kami buat adalah menggunakan absen. Jadi setiap orang itu, Bang, di absen 1 hari harus nyetor tulisan. Tulisan kebaikan tuh harus di-store di dalam grup. Nah, kalau misalkan tidak setor, maka berarti udah dapat peringatan 1 kali. 3 kali mereka dapat peringatan, ya 3 kali dapat peringatan, ini kita outkan dari grup.
Jadi ada SP ya. Itu dia. SP pertama itu udah mulai-mulai lah kan. SP kedua tuh udah siap-siap. SP ketiga masih tidak nulis, udah kita keluarkan. Jadi dalam grup tuh walaupun sedikit tapi istiqomah juga ya. Nah, itu dia yang maksud penting di ya. situ. Walaupun dia nulisnya sedikit, kebaikan yang ditulisnya di situ penting setiap hari itu ada gitu ya. Setiap hari ada. Rutin dia nulis. Nah, kemudian yang kedua, caranya bagaimana? Kemudian yang kedua, kami pikir harus ada cara. Yang kedua, bagaimana kalau misalkan kami datangkan penulis untuk sharing di dalam grup. Sharing dalam grup. Ini awalnya enggak kepikiran nih. Ternyata sambil menyelam minum air, kita kan belum banyak juga kenal penulis kan. Tapi jadi kan di situ kan menengok antusias dari kawan-kawan juga lah ya. Gitu. Akhirnya kita coba, carilah satu penulis yang bisa membantu gitu. Dapat kemarin beberapa orang, siap mereka tanpa dibayar. Ada yang minta di-follow IG-nya, ada yang bla 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 macam-macam lah. Kompensasi untuk mereka pribadi. Ada yang ikhlas lillahi ta'ala, memberikan ilmu. Kan susah lo nyari ilmu-ilmu yang seperti itu susah. Tapi ternyata ketika kita buat sesuatu, ada saja ide yang bisa datang. Ya, terkadang ada juga orang yang mau memberikannya dengan cuma-cuma ya balasannya dari Allah gitu kan. Ya, gitu. Dapat itu yang lebih bagus kan? Dapat hadiah Honda lah. Honor dari Allah. Ya, honor dari Allah. Ya. Nah, itu tujuannya kami buat grup 30 hari menulis kebaikan. Nah, itu. Jadi tergerak di situlah ya. Betul. Itulah latar belakangnya. Jadi sampai sekarang kemajuan dari grup itu gimana tuh? Kemunduran. Oh, ada kemunduran. Ada. Karena sebab apa? Karena banyak yang kalah di perjalanan. Kemunduran sih enggak. Kayak bilang pasti ada yang istiqomah, pasti ada yang tidak. Seiring berjalan ternyata 1-2 orang mulai gugur, akhirnya sekarang sekitar dari 30 orang itu bertahan 20 orang lebih lah kalau nggak salah. 20 orang lah, sekitar 20 orang bertahan. Ini kan udah mendekati nih. Kan awal mulai Ramadan, sekarang sudah 22 ya, 22 Ramadan. Berarti sudah ada 22 tulisan di situ. Satu orang kali 20 udah 4 berapa tuh? Nah, udah banyak, pokoknya banyak tulisan di situ. Nah, intinya kalau misalkan mereka rutin setiap hari menulis dalam 30 hari, insya Allah mereka akan bisa jadi penulis ke depannya. Baik. Tadi kan ada kemunduran nih. Ya. Ada yang tidak istiqomah di dalam grup tadi kan. Ya. Jadi kiat-kiatnya gimana sih giat untuk biar mereka tuh tetap istiqomah untuk menulis kebaikan tadi, agar ya nanti bukan hanya satu grup, nanti ada beberapa grup yang bisa menjadi hal yang sama gitu. Betul. Jadi bisa buat gathering lah kan, kumpul-kumpul gitu. Sebenarnya kiat-kiat itu saya bilang itu hanya motivasi dari diri sendiri, karena menulis itu gampang-gampang susah atau susah-susah gampang lah. Ketika kita mau bersusah-susah dulu, insya Allah kedepannya akan jadi gampang. Cuman masalahnya itu banyak teman-teman yang tidak yakin dengan diri sendiri. Tidak yakin dengan diri sendiri. Maka saya buat, selama 30 hari teman-teman harus nulis, apapun tulisannya tulis. Bahkan kalau misalkan kalian punya ide, tak punya ide hari itu, mentok idenya, silakan kalian cari buku, kalian tulis apa saja. Buku tuh di copy misalkan, bukunya misalnya judulnya bla bla bla. Ambil satu bab, kalian tulis, ketik ulang dan kemudian share di grup. Tapi dengan syarat dan catatan harus menuliskan nama penulisnya. Nah, itu salah satu caranya supaya mereka tetap istiqomah, supaya mereka tetap semangat nulis. Jadi bisa jadi juga mereka banyak baca kan, banyak wawasan, jadi banyak pola pikir yang terbuka ya. Siap, itu tujuannya. Baik. Cuman kadang-kadang mereka kan karena mereka mungkin banyak yang baru tidak kepikiran sampai ke situ. Ya, Cuman jenuh karena juga kan, jenuh gitu. Apa yang mau tulis sudah lama-lama keluar dari grup. Akhirnya dengan cara yang seperti itu alhamdulillah 1-2, bahkan ada yang di awal loh. Dari awal Mizan gitu kan, saya udah enggak mungkin ikut lah katanya kan. Akhirnya kita motivasi. Kalau memang betul-betul idenya mentok nanti di tengah jalan, nanti silakan lewat tepi. Lewat tepi ya, tengah jalan lewat tepi ya. Makanya kalau misalkan ide mentok tengah jalan, lewat tepi untuk cari buku-buku gitu. Cari buku-buku kemudian tulis. Cari referensi lain. Nanti sambil jalan insya Allah akan berubah dengan sendirinya. Saya udah banyak sih tidak, cuman ada beberapa penulis yang menurut saya best seller lah. Penulis itu best seller, dia punya buku banyak sekali gitu. Kiat menulis mereka itu cuma satu. Pertama itu memang di awal itu susah, mereka paksakan. Akhirnya mereka paksakan, setelah mereka paksakan baru sekarang jadi gampang. Jadi gampang. Bisa jadi itulah masuk dengan bisa karena terbiasa tadi kan. Bisa karena terbiasa. Pertama dipaksa terus terbiasa jadi bisa gitu. Nah, itu yang pertama tadi kan
membuat agar mereka lebih mudah. Kemudian supaya mereka lebih giat, kita pakai target sama mereka. Kalau misalkan kalian sampai 30 hari tanpa putus, ya kalian 30 hari tidak ada putus nulis, maka akan saya berikan e-book apa gitu, e-book buku. Ada Rewardnya lah ya. reward sebagai reward mereka. Kemudian reward yang lebih besar itu insya Allah kita akan nulis ke depannya. Ada project yang akan kita tulis. Nah Iya, itu supaya mereka lebih semangat. Itu sebenarnya sah-sah saja ya, karena Sah. ada yang dijanjikan kan. Ya, Karena Allah juga menjanjikan kita pahala Ya, di setiap betul. ibadah kita kan. Itu Nah. sah saja sebagai motivasi atau pendorong mereka untuk bisa berbuat lebih baik. Tapi Itu dia. ya tujuan kita untuk arah yang lebih baik. Jangan kita Betul sekali. hadiahkan mereka untuk berbuat yang buruk gitu ya. Betul sekali. Ya itu. Makanya 30 hari menulis kebaikan itu Bukan kebaikan kita yang ditulis, Bukan. tapi kalimat kata-kata untuk bisa memotivasi orang berbuat baik ya. Nah itu dia. Insya Allah lah. Kalau misalkan nanti berjalan dengan lancar selama 30 hari ini, akan ada 30 hari ke depan lagi. Maka bagi Iya. siapa yang mau masuk ke dalam grup, nanti dah ada channel-channelnya. Ada channel-channelnya. Iya, insya Allah. Jadi sebenarnya sebuah kegiatan itu akan lebih baik apabila berkelanjutan ya. Betul sekali. Jadi kalau cuma misalnya kita buat kegiatan hari ini, misalnya pelatihan nih, kita berikan dia pendidikan pelatihan. Terus habis itu selesai, hanya sekedar pelatihan, Udah, itu nggak ada selesai. gunanya. Selesai. Ilmu itu kadang dia, apalagi nggak ada kawan kan? Ya apalagi nggak ada kawan. Jomblo. Jadi memang harus berkelanjutan ya. Ya itulah. Insya Allah begitu. Baik, itu tadi tentang 30 hari menulis kebaikan. Nah, jadi kesimpulannya, Bang Mizan. 30 hari menulis kebaikan. Sebagai kesimpulan teman-teman, karena memang mungkin saya bukan penulis hebat ya, baru juga belajar seperti teman-teman. Cuman ketika kalian, kita semua, mungkin di titik awal memiliki keinginan sedikit saja untuk menulis, maka tulislah. Bahkan kata Ustaz Somad, dikatakan bahwasanya menulislah agar orang-orang di masa yang akan datang tahu bahwa kita pernah hidup di masa saat ini, di masa sekarang. Ya. Bahkan dengan menulis itu kita akan bisa dikenang orang. Banyak orang-orang yang sekarang wajahnya tak tahu, kemudian jasadnya tak tahu entah kemana, tapi ternyata dia punya tulisan, karyanya nampak, ilmunya bermanfaat. Bahkan dengan ilmu bermanfaat itulah maka akan menjadi butiran mutiara di dalam kubur bagi mereka. Mereka seperti tetesan embun ya di tengah padang pasir, dapat netes terus dengan kebaikan itu. Nah, dengan menulis mungkin kita tidak bisa. Dengan senjata orang bisa menembus 1 nyawa, tapi dengan menulis maka insya Allah orang akan bisa menembus 1000 kepala. Maknanya tinggi ya. Maknanya tinggi. Jadi insya Allah. ada karya ditinggalkan mau untuk anak cucu kita gitu kan. Jadi anak cucu itu bagaimana nikah? Jadi gini lah, untuk Bang Mizan nih, kalau ingin karyanya kenang, untuk usahakan untuk orang lain, untuk keluarga sendiri atau anak kan. Nah, jadi cepatlah menikah, cepat punya keturunan. Jadi ada, oh ini loh karya ayahku gitu kan, dari anak gitu kan. Baik, sekian dari kami tentang 30 hari menulis kebaikan bersama saya Rizan dan sahabat saya Mizan. Bila kita berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.